mula apa namanya, emang emang tadi awalnya emang otodidak ya. Jadi Awalnya misalkan otodidak. Mbak Sela memulai hingga akhirnya udah mempunyai Sela Makeup Malang, itu Mbak Sela pernah nggak sih skillnya itu lewat misalkan kursus kayak gitu? Boleh Mm-mm. diceritain nggak gimana caranya dapat skill hingga akhirnya seperti sekarang? Sampai sekarang sih sebenarnya masih belajar juga ya. Jadi mungkin awal mulanya dulu belajar itu lewat YouTube, terus setiap misalnya di Instagram ada acara beauty class, mua-mua yang ada di Malang itu pasti saya ikut. Dan kan bedanya ketika kita ikut beauty class rame-rame dan kalau misalnya kita private dari segi nominal harga kan beda ya. Kalau kita private kan pasti lebih mahal. Kalau kita ikut beauty class kan mungkin yang kita dapatkan ilmunya sama, cuman kalau private kan kita langsung diajari per orang. Tapi pada dasarnya ilmu yang diajarkan itu sama aja. Uh, Mungkin yang bisa saya ambil sih walaupun banyak mua yang sudah saya ikuti, di mana teknik yang diajarkan setiap mua pasti berbeda-beda. Yang saya ambil itu yang menurut saya nyaman. Jadi mua si A misalnya tekniknya seperti ini, saya nggak ikutin 100%. Yang saya ikutin yang dimana itu nyaman saya gunakan atau saya terapkan ke klien saya. Gitu. Oh. Mbak Sela pernah ngadepin klien terus habis itu ada nggak sih yang Mbak Sela lebih suka gitu misalkan eh, kliennya itu sukanya yang flawless. Mbak Sela lebih suka yang mana tuh? Misalkan flawless sama apa sih namanya satunya bold makeup. Uh, Kalau aku sih lebih sukanya yang makeup flawless ya. Terus kan Oh, kebetulan kalau sekarang kan banyakkan orang kan juga lebih seneng makeup yang natural daripada yang makeup medok atau yang menor. Sekarang kan lebih seneng yang natural ya. natural. Dan aku juga lebih seneng yang natural flawless gitu. Tapi Tapi kalau lebih suka misalnya nggak sih ada, Mbak? ya, tapi kalau misalnya ada klien yang minta makeupnya bold juga nggak masalah, bisa, bisa aja. Oh, gitu. Terus kalau produk-produknya Mbak Sela itu akan menggunakan yang sesuai segmen atau semua kliennya Mbak Sela itu kasih produk yang sama, misalkan high end, ya udah semua kasih high Hmm. end atau eh, misalkan pas wisuda cuma dikasih yang sederhana make upnya. Brandnya sih lebih ke Kalau brand. eh, kalau aku sih tergantung permintaan juga. Kalau misalnya kadang yang wisuda kita tawarkan dulu, kalau kita tawarkan yang eh, apa namanya yang biasa ya. Kalau misalnya dari klien kita minta ada nggak yang produk high end, ada baru nanti saya kirim price list khusus. Tapi kebanyakan kalau klien-klien yang pernah saya tangani lebih seneng yang ini, yang apa sesuai budget, Buat bukan yang high standar end. udah budgetnya. Tapi Semua kan budgetnya sebenarnya juga. dari produk high end atau produk lokal pun pada intinya sama, cuman gimana caranya teknik kita mengaplikasikan makeup itu ke klien. Kadang ada juga makeup yang high end, tapi ketika eh, teknik mengaplikasikan ke kliennya nggak pas ya hasilnya juga biasa aja gitu. Iya sih. Tergantung tangan. Ya Bisa juga. tergantung tangan. Terus abis itu saya kemarin waktu stalking yang Sela Makeup Malang itu ada tulisan ini Mbak, no cukur alis, no Ya. alis. Berarti Mbak Sela kan setiap klien alisnya misalkan nih kayak saya kan agak berantakan. Itu Mbak Sela juga bakal melakukan apa tuh Mbak? Nggak tahu saya. Nah, jadi ini kayak yang aku pakai sekarang ini kan alisku nggak tak cukur. Mungkin kalau misalnya tahu sebelumnya, mungkin nanti bakal aku post juga di IG ku. Aku kan selalu Oke. ngepost before after ya. Ini alisku juga nggak tak cukur, nggak pakai cukur alis. Jadi ya kita tinggal bingkai aja, kita rapiin bulunya, terus kita bingkai pakai pensil alis, terus baru bawahnya ini nanti kita rapikan dengan concealer. Nah, Gitu. mungkin kapan-kapan deh nanti aku tak bikin tutorial bikin alis tanpa cukur alis ya.
Gila, ini kan biasanya masih ada sisa-sisa tuh Mbak bulu-bulu atau apa yang Nah, di bawah sini. ya. Karena pas nikahan kemarin kebetulan saya dicukur. Oh, dicukur. Iya. Jadi kalau misalkan karena saya nggak biasa pakai make up, setelah Heeh. acara jadinya kayak gundul. Aneh. Iya, gitu. Oke. Skill skill apa sih? Ini pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Skill apa Heeh. sih yang paling penting dimiliki oleh semua? Apa aja gitu skillnya? Mungkin yang paling penting dimiliki MUA, yang pertama itu mungkin yang selain dia skillnya, yang penting juga soft skill. Jadi kejujuran itu juga menurut saya penting sih, apapun profesinya ya. Jadi sebisa mungkin kita ini make up ke klien sebagus mungkin. Jadi jangan hanya di kamera aja. Ketika make up itu dilihat oleh orang lain dengan mata kepala sendiri, itu kalau bisa juga harus bagus. Terus yang kedua juga apapun profesinya, menurut saya itu attitude is everything. Oh iya. Karena kenapa? Attitude is everything ya. Karena kenapa? Kalau misalnya sebagai MUA ya, kita yang dipegang oleh klien adalah komitmennya, janjinya. Ketika misalnya kita tidak sesuai komitmen, tidak sesuai janji, tidak sesuai waktunya, tidak tepat waktu, itu pasti akan mengecewakan. Apalagi kalau misalnya MUA menangani wedding, itu acara seumur hidup sekali, pastinya kita akan mengecewakan banyak orang juga. Jadi yang terpenting selain skill, soft skillnya kejujuran dan attitude. Tuh. Mantap. Terus Mbak Sela pernah nggak dapat klien yang bolak-balik? Misalkan sebelumnya ikut apa request Mbak Sela di wisuda, terus ternyata selanjutnya kayak berurutan gitu Mbak. Satu orang yang sama pakai Mbak Sela terus, pakai apa ya? Oh, Order oh, Mbak Sela terus gitu. ya. Ada sih. Jadi kalau misalnya ya yang sering wisuda itu sih. Jadi hampir setiap tahun itu saya make upnya di tempat yang sama. Ketika dia misalnya ada di kos ya, anak kosnya ganti, manggil saya lagi. Nanti pakai ini aja, pakai ini aja. Jadi setiap tahun make upnya kadang Oh, di tempat itu lagi dari karena ya mulut ke mungkin mulut gitu ya? ya karena ya mungkin udah cocok, terus harganya juga nggak terlalu mahal. Saya menyesuaikan dengan budget mahasiswa. Yang penting hasilnya bagus gitu. Berarti kalau dari situ udah ketahuan Mbak Sela attitude-nya is everything. Amin. Oke. Oke, ini berhubungan yang COVID ya Mbak. Misalkan kan sekarang lagi banyak yang acara cancel, misalkan wisuda juga udah nggak ada kan Mbak ya. Mungkin ditunda. Uh, Nikahan juga, habis itu uh, hal-hal yang pesta, party gitu kan sekarang ditunda. Itu ke Mbak Sela sendiri apakah terpengaruh dengan itu? itu pasti ya. Jadi mungkin yang kemarin ada job untuk wisuda itu semua di cancel, terus bridesmaid juga di cancel juga. Cuma nanti Oktober alhamdulillah udah mulai ada lagi. Cuman kan kita tetap harus juga apa namanya menggunakan protokol kesehatan juga. Jadi kalau misalnya make up kita nggak boleh ganti. Jadi misalnya kayak puff bedak atau puff foundation ya kita harus satu orang ini satu puff. Jadi nggak bisa kita bergantian make up. Terus memang kita harus siapkan juga apa dan sanitizer apa sih itu namanya yang buat Iya, sanitizer make up. sanitizer. Terus ya udah itu sih. Jadi kita terapkan protokol kesehatan juga. Nantinya kalau misalnya di bulan Oktober ini saya ada job make up. Semoga Jadi lancar ya kita Mbak. Semoga ada amin, orderan lagi yang banyak. amin. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan kah dari teman-teman? Ayo, jangan lupa tanya. Nanti akan. Ada sih Mbak, ada pertanyaan, tapi aku keep dulu. Kita akan Oh memulai gitu. segmen. Ya, Oke, oke. kita akan mulai gimmick. Udah dikasih tahu kan sama tim kreatif ada gimmick. Apa? Gimmick
Ada games lah, games. Aduh, gimana Gamesnya tuh? sederhana kok Mbak. Jadi jawab cepat. Jawab cepat. Misalkan nih saya tanya Hmm. satu apa dua, Mbak Sela langsung jawab dua. Nah, dikasih tahu alasannya apa. Oke, Sederhana oke, Mbak. oke. Biar seru aja. Yang pertama Oke, adalah, siap. yang pertama sih aku Mulai nih udah ya. tahu sih jawabannya, tapi tetap saya akan tanyakan lagi, yaitu yang pertama adalah Oke. bold makeup atau flawless makeup. Flawless makeup. Udah tahu aku jawabannya. Mbak Sela aja juga udah flawless nih makeupnya. Cakep banget. Yang kedua adalah Indian makeup atau Korean makeup. Korean makeup. Why? Ya, mungkin kalau Indian makeup mungkin cenderung ke bold ya. Ya balik lagi sih. Iya. Bold sama natural. Kalau Korean makeup dia cenderung ke natural. Jadi pilihnya Korean makeup. Cute gitu. Karena kalau Korean makeup itu lebih ke menunjukkan ini apa ya? Sisi feminim yang lembut, cute gitu kan. Heeh. Karena kan yang penting gimana orang ini terlihat cantik ya, walaupun makeupnya nggak perlu tebel-tebel, tapi tetap kelihatan cantik. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah local product atau international product. International itu apa? Lokal, Local product. lokal Berarti dari produknya Mbak Sela rata-rata lokal product. lokal produk. Tapi ya sih, akhir-akhir ini kayaknya lokal product makeup ini lebih apa ya? Hype gitu, terus bagus-bagus juga kayaknya. Karena Oh, mungkin apa ya bedanya, kita pakai yang lokal produk aja dengan harga yang terjangkau, hasilnya juga udah bagus ya. hmm. Jadi ya kenapa mesti beli yang mahal? Ini yang Mbak Sela pakai itu rata-rata Karena makeup produknya dari eh dari jadi ini nggak satu merek aja. Jadi banyak yang lokal juga. eh Mana yang bagus menurut aku ya yang aku pakai. yang awet. Ya yang awet. Oke, yang selanjutnya. Ini ada 5 Mbak pertanyaannya, udah jawab. Oke. Klien ribet atau klien cancel?